Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mito Al-Farison dengan NIM A1D12513. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan hingga mengkafani. Baiklah, yang pertama saya akan memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, pastikan jenazah berada di tempat yang tertutup dan tempat yang tinggi, supaya jenazah terhindar dari najis yang ada di sekitarnya. Baiklah, setelah itu sirami seluruh tubuh jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu mengistinjakan jenazah dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a bihadzal mayyiti fadlillahi ta'ala. Setelah berniat istinja, maka saya akan mengistinjakan jenazah, yaitu dengan cara mengurut perutnya secara perlahan supaya si jenazah tidak merasakan sakit. Setelah diurut-urut secara perlahan hingga keluarlah semua kotoran yang ada pada jenazah. Jika kotoran pada jenazah ini masih ada, maka kita tutup saja menggunakan kapas atau semacamnya. Setelah itu, setelah istinja, kita akan menyirami jenazah ini dengan air sabun. Setelah disiram dengan air sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki, setelah menyiram dengan air sabun, maka kita akan membersihkan di setiap sela-sela tubuh yang ada di jenazah, mulai dari sela ketiak, sela kaki hingga ke sela jari-jari. Membersihkan gigi, membersihkan telinga, pokoknya kita bersihkanlah seluruh tubuh yang ada pada jenazah ini menggunakan air sabun tadi. Setelah kita bersihkan semuanya, kita akan menyiram lagi jenazah ini dengan air mutlak. Siram lagi dengan air mutlak sehingga air sabun yang ada padanya hilang. Dan pada saat menyiram jenazah ini menggunakan air mutlak, siram dulu bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, dan bagian tengah 3 kali. Adapun pada saat menyiram jenazah di sebelah kanan 3 kali, kita disunahkan membaca doa yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Yaitu menyiramnya itu harus memiringkan jenazah ke sebelah kiri. Memiringkan jenazah ke sebelah kiri supaya di bagian belakang kanan dan di bagian kanan depan pada jenazah ini basah sepenuhnya. Setelah itu menyiram bagian kiri pada jenazah, bagian kiri dengan dimiringkan ke sebelah kanan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. Setelah kanan dan kiri disiram, maka kita akan menyiram lagi bagian tengah jenazah ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir. Setelah disiram jenazah dengan air mutlak, maka setelah itu kita akan menyiram jenazah dengan air bidara, air mawar, dan air kapur barus. Yang pertama itu air mawar. Air mawar sebelah kanan 3 kali, niatnya sama doanya seperti tadi, yaitu Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Setelah itu sebelah kiri 3 kali dan bagian tengah 3 kali. Setelah itu menyiramnya dengan air bidara sebanyak 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, dan 3 kali di bagian tengah. Setelah itu menggunakan air kapur barus, yaitu 3 kali di sebelah kanan, 3 kali di sebelah kiri, dan 3 kali di bagian tengah. Setelah semuanya tersiram, maka kita akan menyiram lagi jenazah menggunakan air mutlak sebanyak 9 kali, dan inilah yang disebut dengan air 9. Setelah menyiram jenazah dengan air 9 tadi, maka kita akan membaca doa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirina wa ja'alni wa iyyahu min ibadikas sholihin. Setelah membaca doa, maka kita akan menggantikan kain yang sudah basah tadi dengan kain yang masih kering.
dengan cara menarik kain yang sudah basah dan langsung memasukkan kain yang kering tadi atau kain yang baru, supaya aurat pada jenazah ini tidak dapat terlihat oleh orang lain. Setelah itu memindahkan jenazah pada tempat lain. Sebelum memindahkan jenazah pada tempat lain, kita periksa dulu tubuh pada jenazah ini, apakah masih ada najis atau kotoran yang ada. Jikalau ada, maka kita bersihkan lagi. Setelah itu, setelah memandikan, kita masuk lagi yaitu mengkafani jenazah. Maka setelah itu kita akan mengkafani jenazah. Yang pertama itu kita menyiapkan 5 tali dengan ukuran 2 tali panjang, 2 tali sedang, dan 1 tali pendek. Yang pertama itu kita menaruh tali yang paling panjang di bagian tengah. Setelah itu tali bagian sedang di bagian lutut. Setelah itu tali bagian sedang lagi atau tali yang panjang lagi di bagian bahu. Setelah itu tali pendek di bagian kepala. Dan tali pendek lagi di bagian kaki. Setelah 5 tali ini tersusun, maka kita akan mengambil 3 kain kafan. Karena jenazah laki-laki yaitu harus 3 lapis kain kafan. Kalau jenazah perempuan 5 lapis. Cara menyusunnya yaitu ini. Yang sebelah kiri dimiringkan, yang sebelah kanan dimiringkan, atau di sebelah kakinya diperkecil dan di bagian kepalanya diperbesar sedikit. Oke. Dan kain ketiganya itu kita taruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan meletakkan bajunya. Letakkan bajunya dulu seperti ini. Setelah itu kita letakkan lagi cawatnya di bagian ini. Letakkan dulu sarungnya. Setelah itu baru kita akan meletakkan cawatnya. Kita angkat jenazah tadi, kita taruh di bagian sini. Tutup baju jenazah, langsung kita pasangkan bajunya pada tubuh jenazah. Setelah itu kita akan memasang cawat ini ke jenazah. Setelah itu kita ikat lagi tali cawat ini, ikat tali baju, dan setelah itu kita memasang sarung yang ada pada jenazah. Pasang sarung ini. Setelah itu kita ikat, dan tangannya ini seperti kita buat bersedekap seperti tangan orang yang sedang sholat. Setelah semuanya terpasang, maka kita akan memasang lagi yaitu igalnya. Kita ikat seperti ini dan kita tulis dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah semuanya terpasang, maka kita bungkus jenazah ini diambil dari kain kafan yang sebelah kanan, ditutup, langsung tutup bagian sebelah kiri. Nah, pada bagian kepala kita mengingatnya di akhiran nanti, dikarenakan jikalau ada keluarga yang ingin menciumnya dipersilahkan. Kita akan mengikat di bagian bahunya terlebih dahulu. Setelah itu ikat di bagian tadi dilepas, kita ulang. Setelah itu ikat di bagian badan.
Ikat di bagian lututnya lagi. Baru kita ikat di bagian kaki. Setelah seperti ini, bagi keluarga atau kerabat terdekat yang ingin mencium, dipersilahkan. Setelah semuanya selesai dan kita akan menyulatkannya lagi, maka kita akan menutup juga bagian kepalanya. Tutup lagi. Langsung kita ikat. Setelah ini kita angkat lagi jenazah ke tempat sholat. Langsung kita akan menyolatkan jenazah. Mungkin hanya ini penampilan praktik jenazah tentang memandikan dan mengkafani dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.